Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, kalau kita baca di sini, ini seruan Tuhan Yesus ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya. Kata hatinya ini dalam bahasa Greek-nya koilia, yang artinya belly, ya, belly atau perut, tapi juga berarti rahim ya, dan heart ya, jiwa ya, karena di sini ada kehendak, ada emosi, dan ada pikiran ya. Nah, jadi kalau kita baca di sini ya, dari dalam hati orang yang percaya itu akan mengalir aliran air hidup. Ini bicara tentang Roh Kudus yang diterima oleh orang yang percaya kepada Yesus, tapi kemudian dia mengizinkan Roh Kudus itu menuntun hidupnya, sehingga hidupnya akan dituntun ya, dibawa oleh Roh Kudus seperti yang memang Tuhan rencanakan. Nah, ini referensinya ke Yeskiel pasal 47 ya, di Perjanjian Lama. Kalau kita baca di situ, waktu itu Yeskiel ini ya, dia mendapatkan penglihatan. Dia lihat ada sungai yang keluar dari bait suci, dan kemudian ada orang yang mengajak dia untuk melihat sungai tersebut ya, dan kemudian diukur ya panjangnya ya, mereka berjalan sejauh 1000 hasta. Maka kalau kita lihat ya, 1000 hasta pertama itu waktu diukur ya, air yang keluar dari bait suci ini, ternyata waktu Yeskiel disuruh masuk ke dalam air tersebut, dalamnya sampai di pergelangan kaki ya. Kemudian ketika diukur lagi 1000 hasta lagi ya, jadi menjadi panjangnya jadi 2000 hasta ya. Masuk lagi ke dalam, maka dalamnya sudah sampai ke lutut ya. Kemudian diukur lagi 1000 hasta lagi, lalu waktu dicek kedalamannya sudah sampai di pinggang. Dan kemudian ketika diukur 1000 hasta lagi, maka dalamnya sudah tidak bisa diukur lagi, karena Yeskiel bilang dia sudah nggak bisa berjalan lagi ya, kakinya nggak berjejak di dasar sungai. Itu menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi. Nah, ini menarik ya, karena Yesus pakai ayat ini sebagai referensi untuk menyatakan tentang Roh Kudus ya. Apa itu pekerjaan Roh Kudus ya dalam kehidupan kita ya? Dia membawa kita untuk mengerti rencana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan menjadi penolong, pendamping ya, menuntun hidup kita, sehingga apa yang memang bukan hanya baik buat kita ya, tetapi juga yang menjadi rencana Tuhan itu bisa digenapi atau dipenuhi. Lalu kalau kita lihat ya, 1000 hasta pertama itu kedalamannya kan pergelangan kaki. Nah, kalau kita ingat Efesus 6 ayat 15, Efesus 6 itu bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, salah satunya adalah kasut ya, kasut kesediaan memberitakan Injil damai sejahtera ya, atau kasut kerelaan ya. Kasut itu ya artinya ya sendal, alas kaki ya, artinya juga sepatu ya. Nah, jadi biasanya sendal atau sepatu itu kan
ujungnya sampai di pergelangan kaki atau di mata kaki. Tentu ada sepatu bot ya yang mungkin tingginya sampai di lutut ya, bahkan bisa lebih lagi. Tetapi secara umum kasut ya, alas kaki ya, atau sendal itu tidak melebihi dari pergelangan kaki ya. Jadi di sini kita belajar tentang satu prinsip kalau kita mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita dalam perjalanan kerohanian kita ya, mungkin kita baru kenal Tuhan, maka ini bicara tentang kerelaan ya. Kerelaan, jadi istilahnya volunteer ya, kita ikut Tuhan itu sifatnya masih volunteer ya. Kalau suka cocok ya kita ikut ya, tapi kalau nggak cocok ya udah ya. Kalau ada waktu kita ikut ya. Kalau sesuatu itu menyenangkan, cocok buat kita, kita ikut. Ya tetap ya kita melayani Tuhan, tapi sifatnya masih volunteer ya, tergantung dari kesediaan kita ya atau mood kita. Tapi kalau kita mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita lebih jauh lagi ya, maka kita akan sampai seperti sungai ini yang kedalamannya sampai di lutut. Nah, kalau bicara tentang lutut, kita ingat lutut itu dipakai untuk berlutut ya, berdoa, mencari tuntunan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, atau juga untuk menyembah Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 12 itu dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jadi ini kalau kita hubungkan orang-orang Kristen atau kita yang ikut Tuhan itu, kita baru sampai level penyembahan atau doa ketika kita butuh pertolongan dari Tuhan. Ya. Jadi ini sudah lebih dalam secara rohani. Kalau sebelumnya kan kita hanya mengizinkan Roh Kudus itu sebatas volunteer ya, sebatas kerelaan kita ya. Ada waktu apa enggak, oke gitu ya. Kita enggak bertanya lebih jauh lagi ya. Engkau inginkan apa ya dalam hidupku? Ya, kita hanya mengizinkan Roh Kudus itu menuntun hidup kita atau pengaruhnya dalam hidup kita tuh sebatas kerelaan kita saja ya. Kalau kita rasa nyaman, enak ya oke. Tapi ada yang lebih dalam lagi, ketika kita butuh pertolongan, kita cari Dia ya, kita nggak pakai kekuatan kita lagi. Nah, ini sudah lebih dalam ya. Orang yang kenal Tuhan, sudah mengenal kuasa Tuhan, sudah mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang menolong, Dia gembala yang baik ya, Dia Jehovah Rafka, Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu ya, kita datang kepada Dia, kita berdoa, kita minta tuntunannya ya. Juga ini bicara orang yang sudah mengerti ya, untuk menyembah Tuhan ya, berlutut, berdoa, menyembah Tuhan. Ini hal yang sudah sangat baik ya, sangat luar biasa ya. Tetapi kalau kita bertumbuh lebih lanjut lagi ya, kita mengenal Tuhan, lalu kita izinkan Roh Kudus itu menuntun hidup kita, maka ini seperti sungai yang kedalamannya itu sudah sampai di pinggang. Dan di sini banyak sekali ya orang-orang Kristen yang sudah cukup dewasa ya, mereka ada di sini. Efesus 6 ayat 14 itu juga bicara tentang salah satu perlengkapan senjata rohani, yaitu ikat pinggang kebenaran. Ya, dikatakan di Efesus 6 ayat 14 ini, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Nah, ini banyak orang Kristen yang di sini, ya, apalagi yang melayani, ya, hamba Tuhan, ya, pendeta, gembala, ya. Karena ini sudah luar biasa, ya. Karena ikut Tuhan di sini bukan lagi volunteer, ya, sebatas kerelaan, bukan lagi ini hanya ketika kita butuh, ya, kita cari Tuhan ketika kita butuh pertolongan dari Dia, atau kita cari Tuhan, kita mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita untuk menyembah Yesus, ya. Tidak hanya sampai di situ, tapi kita ini sudah mulai melayani dan berdiri tegap ketika ada tantangan, kita tetap teguh ya dengan semangat untuk melayani Tuhan. Ya.
Ini orang-orang yang sudah mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, ya. Tetapi ya masih bisa dikontrol, ya, karena kan ini berdiri, ya, sungai kedalamannya sampai di pinggang, kaki kita tuh masih berjejak di bawah. Jadi kalau kita mau bergerak kemana saja, kita bisa. Mau melawan arus pun bisa, walaupun lebih sulit. Kalau kedalaman sungainya baru pergelangan kaki, ya. Kalau bagi anak-anak ini ya senang, ya. Wah, saya mau berenang, wah senang, ya. Tapi cuma sampai pergelangan kaki, udah ribut kemana-mana, ya. Tapi itu menunjukkan pengaruh Roh Kudus yang kita izinkan dalam hidup kita, ya. Apakah cuma sampai di batas volunteer, ya, kerelaan, kalau ada waktu oke, kalau enggak ya enggak bisa, ya. Atau sudah sampai di lutut, ya, kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu sumber pertolongan kita, ya. Dia yang bisa menolong kita dalam segala hal, atau bahkan sudah sampai di pinggang untuk melayani. Apapun yang terjadi, aku tetap berdiri tegap, aku pegang firman Tuhan sebagai kebenaran, dan aku melayani Tuhan, ya, dengan roh yang menyala-nyala. Tapi kita masih pakai otak kita, tenaga kita untuk mengatur Tuhan, mengatur arah pelayanan, ya. Kita pakai logika kita pakai kemampuan yang kita punya, ya. Kita bisa melawan tuntunan Tuhan, tapi lebih sulit, ya, dibanding kalau kedalamannya baru sampai di mata kaki, ya, pergelangan kaki, atau baru sampai lutut. Ya, lebih sulit kalau air sudah sampai di pinggang, kita berjalan itu apalagi melawan arus akan lebih sulit, tapi tetap masih bisa. Nah, kalau berjalan lagi lebih jauh bersama Tuhan, ya, maka masuk ke 4.000 hasta, ini menjadi sungai yang dalam yang tidak dapat diseberangi. Dan kaki kita nggak bisa berjejak lagi di bawah. Kita nggak bisa kontrol Tuhan lagi. Nah, di sini yang berperan adalah manusia rohani, ya. Roh kita yang sudah lahir baru, yang dituntun oleh Roh Kudus, ya. Itu dikatakan manusia rohani itu mengevaluasi segala sesuatu, ya. Sementara dia sendiri tidak bisa dimengerti atau dinilai oleh orang lain. Itu di 1 Korintus 2 ayat 15, ya. Lalu kita lihat di Galatia 5 ayat 18, ya. Ini orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, ya. Tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Nah, ini orang-orang yang mengizinkan Tuhan menuntun hidupnya begitu rupa sehingga tidak lagi bisa mengontrol Tuhan, ya. Karena kakinya udah nggak berjejak di bawah lagi, ya. Apa yang dibuat? Ya, mengizinkan sungai itu membawa kehidupannya, membawa orang ini, ya, membawa kita. Kita cuma pakai pelampung aja, pelampung iman gitu, ya. Kalau kita berenang di kolam renang atau di laut, ya, kan ada ban, ya, ada ban yang kita bisa pakai, ya. Lalu kita menikmati saja, ya. Dulu di Ancol ada kolam renang, kolam arus namanya, ya. Jadi kita tinggal pakai pelampung, ya, ban buat berenang itu, ya, kita ikutin aja. Kolam arus ini bawa kita muter, ya. Lalu sementara berjalan itu arusnya mendorong kita, ya, membawa kita hanyut, ya. Lalu kita lihat berbagai pemandangan yang ada, ya, di lingkungan yang dibuat bagus, ya. Kita tinggal mengikuti arus saja, ya, bergantung kepada pelampung itu, ya, pada ban, ya. Nah, jadi ini bicara tentang kehidupan rohani di mana kita mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita begitu rupa sehingga kita tidak pakai kekuatan kita lagi, tapi lebih kepada mengizinkan Roh Kudus, ya, menuntun hidup kita. Nah, di Kisah 2 ayat 4 ini cerita bagaimana ketika Roh Kudus turun, ya, memenuhi murid-murid. Waktu itu mereka ada di loteng, ya, di upper room, ya.
kemudian turunlah uh, dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, waktu itu mereka nggak ngerti apa-apa, ya. Mereka mengizinkan aja Roh Kudus itu mendorong mereka untuk berkata-kata, dan keluarlah bahasa-bahasa lain yang mereka tidak mengerti, tetapi ternyata orang-orang lain yang ada di sekitar itu mengerti bahwa itu adalah bahasa-bahasa lain, ya, yang ada di dunia ini, sehingga mereka dari bangsa lain itu ngerti, oh ini sedang mengucapkan ini, sedang memuliakan Tuhan gitu. Nah, itu dipimpin oleh Roh Allah, salah satunya adalah lewat berkata-kata dengan bahasa roh, ya. Nah, ada bahasa roh yang waktu kita izinkan itu kita berkata-kata kepada Allah Bapa, ya, nggak ada yang mengerti itu hanya Tuhan, ya. Tapi ada juga bahasa roh yang waktu kita dapat itu sedang kita pakai, lalu ada yang menafsirkan, ya. Itu juga mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup mereka sehingga mengucapkan tafsiran yang memang Tuhan gerakan. Lalu ada juga bahasa roh yang memang dalam bentuk bahasa-bahasa lain yang ada di muka bumi ini, ya. Nah, ini perlu langkah iman, ya. Karena kalau enggak ya sulit. Dulu waktu saya sudah penuh Roh Kudus, memang ada dorongan dari dalam hati saya untuk mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, tapi setelah itu otak saya mikir, saya ngomong apa? Saya ngomong apa? Nah, selama saya pikir kayak gitu, ya nggak bisa gitu. Jadi ini salah satu bentuk kita mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita adalah kita dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Nah, lalu kalau kita lanjutkan ayat 8 sampai ayat 12, ya, kitab Yeskiel ini dikatakan begini, ya. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, ya, timur itu menunjukkan arah dunia, ya, karena Taman Eden juga menghadap ke timur, ya, Bait Allah menghadap ke timur, dan menurun ke arah Bayi Yordan dan bermuara di laut asing, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, ya, Roh Kudus mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja sungai itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi ada kehidupan. Kalau kita izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita, kita akan dibawa ke tempat-tempat dimanapun kita melihat ada kehidupan. Kita dipakai mendoakan orang sakit, ya, orang sakit itu sembuh. Kita dipakai mendoakan orang yang punya masalah, orang itu mendapatkan pengharapan, mendapatkan sukacita. Ada kehidupan. Kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En Gedi sampai En Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak, ya. Jadi ini bisnis berkembang, ya, luar biasa. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam, ya. Jadi tidak hanya ikan, ya, sesuatu yang bisa dimakan, ya, saat itu, tapi juga ada garam yang bisa dipakai untuk mengawetkan. Ayat ke-12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ada healing, ya, ada kesembuhan, ada mujizat, ada bisnis yang berkembang, ya, ada berkat dimanapun Tuhan membawa kita, ya, lewat Roh Kudusnya untuk memberkati banyak orang, untuk melayani banyak orang. Jadi mari kita belajar mengizinkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, tidak hanya sampai batas volunteer, ya, sampai batas pergelangan kaki, tapi ayo bergerak lebih jauh lagi, belajar datang kepada Tuhan, tidak hanya untuk menyembah Dia, ya, tapi juga menikmati janjinya. Dalam doa permohonan kita nyatakan, lalu kita masuk lebih jauh lagi melayani Dia, ya, dan kemudian kita izinkan Roh Kudus itu membawa kita percayakan seluruh hidup kita di dalam tuntunannya dan membawa kemanapun Dia kehendaki, karena itu pasti yang terbaik, ya, rencananya selalu baik buat kita masing-masing. God is good. Haleluya. Amin.